Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andoni Destionata. Saya dari kelas 3 Teknologi Rekayasa Multimedia PENS dengan NRP 532260009. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Higien Industri, Standar Kesehatan di Tempat Kerja. Baik, apa itu higien industri dan mengapa higien industri itu penting? Higien industri yaitu disiplin yang berfokus pada pengenalan, evaluasi, dan pengendalian bahaya di lingkungan kerja untuk melindungi kesehatan pekerja. Dan mengapa higien industri penting? Dengan penerapan higien industri, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, mengurangi risiko penyakit akibat kerja, dan meningkatkan produktivitas. Pentingnya higien industri antara lain yang pertama adalah melindungi kesehatan pekerja, karena mengurangi risiko paparan bahaya yang dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pekerja yang sehat akan lebih produktif, mengurangi waktu kerja yang hilang akibat sakit. Yang ketiga, menghemat biaya kesehatan. Dengan mengurangi jumlah pekerja yang sakit, perusahaan dapat menurunkan biaya kompensasi medis dan asuransi. Tujuan utama higien industri yang pertama, mencegah penyakit akibat kerja dengan mengidentifikasi dan mengurangi sumber bahaya di tempat kerja. Yang kedua, mengurangi paparan bahaya dengan menyediakan alat pelindung diri atau APD dan langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dengan menyediakan ventilasi, pengaturan suhu, dan penataan ruang yang aman. Jenis risiko di tempat kerja. Yang pertama ada bahaya fisik, seperti kebisingan, suhu ekstrim, dan getaran yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Yang kedua ada bahaya kimia, seperti debu, asap, atau bahaya kimia beracun yang dapat merusak saluran pernafasan atau kulit. Yang ketiga, bahaya biologis, seperti paparan mikroorganisme berbahaya seperti virus dan bakteri, terutama di industri tertentu. Yang keempat ada ergonomi, yaitu resiko cedera dari postur yang salah atau peralatan yang tidak ergonomis yang dapat menyebabkan cedera pada otot dan tulang. Faktor penyebab penyakit kerja. Yang pertama, paparan zat berbahaya dalam jangka panjang, seperti bahan kimia atau debu yang bisa menyebabkan penyakit kronis. Yang kedua, lingkungan yang tidak aman, seperti kurangnya ventilasi, pencahayaan buruk, atau suhu yang tidak terkontrol. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan pekerja. Banyak pekerja tidak sepenuhnya memahami risiko yang ada dan cara melindungi diri mereka. Konsep dasar higien industri yang pertama, antisipasi, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja sebelum terjadi insiden. Yang kedua ada pengenalan, menentukan jenis bahaya spesifik yang ada di lingkungan kerja. Yang ketiga ada evaluasi, mengukur tingkat paparan pekerja terhadap risiko yang ada. Yang keempat, pengendalian, mengimplementasikan strategi pengendalian seperti penggunaan APD atau perbaikan fasilitas. Alat pelindung diri atau yang disingkat sebagai APD, yaitu alat yang digunakan pekerja untuk melindungi diri dari risiko kesehatan di tempat kerja. Jenis-jenis alat pelindung diri ada masker, pelindung telinga, sarung tangan, dan pakaian khusus. Faktor pentingnya, pemakaian APD harus sesuai, nyaman, dan rutin disosialisasikan untuk meningkatkan kepatuhan. Peraturan di K3 di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yakni mengatur keselamatan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit kerja. Perusahaan wajib menyediakan peralatan yang aman dan memberikan pelatihan keselamatan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu menjamin lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta mendukung kesejahteraan pekerja melalui penerapan standar K3 di tempat kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3, mengharuskan perusahaan menerapkan manajemen K3, melakukan audit secara berkala, dan melaporkan penerapannya untuk mengurangi risiko kerja. Yang keempat ada Kemenkertrans Nomor 5
1996 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK3, memberikan panduan pelaksanaan SMK3 termasuk menunjuk ahli K3 dan membentuk komite K3 untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di perusahaan. Langkah implementasi higien industri. Yang pertama, identifikasi bahaya, pemetaan bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja. Yang kedua, menyediakan APD, memberikan APD yang sesuai dengan risiko yang ada. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi, mengajarkan pekerja mengenai risiko di tempat kerja dan cara melindungi diri. Yang keempat, monitoring kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi penyakit yang mungkin muncul akibat kerja. Studi kasus, industri manufaktur, risiko utamanya kebisingan dan paparan debu. Langkah penanggulangannya yang pertama menggunakan pelindung telinga dan masker debu. Yang kedua, penerapan sistem ventilasi yang baik. Alhasil, penurunan kasus gangguan pendengaran dan pernafasan pada pekerja setelah diimplementasi. Tantangan dalam implementasi higien industri. Yang pertama, kesadaran rendah tentang APD. Banyak pekerja yang enggan memakai APD karena alasan kenyamanan. Biaya implementasi, investasi dalam APD, dan sistem kontrol membutuhkan biaya yang cukup besar bagi perusahaan kecil. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Beberapa tempat kerja belum dilengkapi fasilitas yang memadai untuk pengendalian bahaya. Dampak positif penerapan higien industri bagi pekerja, kesehatan lebih terjaga, risiko penyakit dan kecelakaan kerja berkurang. Bagi perusahaan, menurunkan biaya pengobatan dan kompensasi, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pekerja. Bagi pemerintah, mengurangi beban penyakit akibat kerja di tingkat nasional, mendukung kesehatan masyarakat. Rekomendasi atau saran untuk meningkatkan higien industri. Yang pertama, edukasi berkelanjutan, melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala. Yang kedua, meningkatkan pengawasan APD, memonitor penggunaan APD di lapangan, dan memberikan sanksi bagi yang tidak patuh. Yang tiga, investasi dalam teknologi kesehatan kerja, seperti sistem ventilasi yang lebih baik dan alat pengendalian kebisingan. Kesimpulan utamanya, higien industri adalah langkah krusial untuk menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Peran semua pihak, kolaborasi antar pekerja, perusahaan, dan pemerintah sangat penting. Harapan kedepannya, semakin banyak perusahaan yang sadar dan menerapkan higien industri secara konsisten untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.